Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan peralatan dapur yang ada di PPKD Jakarta Selatan. Untuk peralatan dapur sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kitchen utensil atau peralatan dapur yang kecil dan bisa dipindahkan. Untuk yang kedua adalah kitchen equipment atau peralatan dapur yang besar dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Halo semuanya, nama aku Azima Fezanalia. Di sini aku akan menjelaskan kitchen utensil atau peralatan kecil. Pertama ada spatula cover. Ini fungsinya untuk menyorotkan adonan sisa kue. Ini cutting board, fungsinya untuk alas memotong. Ketiga adalah gelas ukur. Gelas ukur fungsinya untuk mengukur bahan-bahan cair pembuatan kue juga. Spoon soup, ini fungsinya untuk mengambil sup. Ya, ini adalah spatula penggoreng, fungsinya untuk menumis buat mengembalikan makanan. Oke. Di sini ada saringan dan fungsinya untuk menyaring gorengan dari minyak. Ini adalah balon whisk, fungsinya untuk mengaduk telur menjadi adonan kue. Sini ada namanya brush untuk menguas butter atau minyak di loyang. Berikut saya akan serahkan ke teman saya untuk mempresentasikan lebih lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Afriani. Saya akan melanjutkan mempresentasikan kitchen utensil. Salah satunya fork, fungsinya untuk mengambil makanan. Fork dan spoon untuk menata makanan. Peeler untuk mengupas buah dan sayuran. Sendok takar untuk mengukur jumlah bahan makanan. Knife ada beberapa macam, bisa digunakan untuk memotong daging, buah, dan sayuran. Sharpener untuk mengasah pisau yang tumpul menjadi tajam. Dan satu lagi pisau roti untuk memotong roti. Peralatan selanjutnya akan dilakukan oleh partner saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Alicia Fertiliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya itu ada table. Table ini adalah meja kerja yang biasanya digunakan untuk menaruh alat masakan atau menaruh bahan masakan. Kemudian ada bowl yang biasanya digunakan untuk mengocok bahan makanan seperti untuk mengocok telur atau krim. Kemudian ada frying pan yang biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Terus ada saucepan yang biasanya digunakan untuk membuat saus atau merebus sayuran. Kemudian ada timbangan yang biasanya digunakan untuk mengukur berat dari sebuah makanan seperti kue. Kemudian ada ulekan dan cobek yang biasanya digunakan untuk menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih. Kemudian ada stock pot yang biasanya digunakan untuk membuat kaldu, merebus daging, merebus sayuran. Dan yang terakhir ada steamer yang biasanya digunakan untuk mengukus makanan seperti dimsum, somai, ataupun bakpao. Selanjutnya, kitchen equipment akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jo. Di sini saya akan memperkenalkan kitchen equipment yang ada di dapur PPKD Jakarta Selatan. Untuk yang kitchen equipment yang pertama itu disebut dengan benmeri. Untuk benmeri yang kita punya adalah benmeri elektrik yang akan memunculkan gambarnya saja. Untuk benmeri sendiri fungsinya adalah untuk meletakkan makanan dalam bentuk buffet atau prasmanan yang fungsinya untuk menghangatkan makanan tersebut. Jadi untuk orang yang akan mengambilnya, makanan akan tetap selalu terjaga kehangatannya. Untuk equipment yang kedua yaitu adalah kompor. Kompor adalah paling esensial di dapur. Fungsinya untuk memasak segala jenis bahan makanan. Dan jenis-jenis kompor ada beberapa macam. Cuman yang akan saya perkenalkan di sini adalah kompor yang biasa paling banyak dipakai di dapur-dapur, baik di restoran ataupun di rumah. Untuk equipment yang selanjutnya, kita ada yang namanya dengan
mixer. Untuk di dunia baking sendiri, mixer ada dua macam. Seperti ini, ada mixer ukuran besar atau biasa disebut dengan planetarium mixer. Ini biasanya digunakan untuk industri yang lebih besar. Sementara untuk rumahan atau bisnis industri yang lebih kecil, biasanya menggunakan standing mixer. Fungsinya hampir sama, cuman ukurannya saja yang berbeda. Dan di sini untuk mixer sendiri, untuk planetarium mixer biasanya bisa digunakan untuk kapasitas 3 kg. Untuk yang ini bisa sampai 2 kg saja. Dan untuk mixer sendiri fungsinya ada beberapa macam ladle. Yang pertama adalah ladle yang hook seperti ini. Biasanya digunakan untuk adonan roti ataupun adonan mie. Kemudian ada balon whisk. Ini biasanya digunakan untuk mengocok adonan cake ataupun meringue. Yang terakhir ada ladle yang seperti ini. Ini biasanya untuk mengocok adonan cookies. Nah, selanjutnya setelah mixer, untuk industri F&B juga ada yang namanya oven. Dan untuk oven sendiri kita juga ada dua macam seperti ini. Ini untuk oven besar, untuk industri atau untuk produksi cookies atau makanan yang jauh lebih besar kapasitasnya. Ada juga untuk oven yang kecil seperti ini, biasanya untuk yang rumahan. Fungsinya hampir sama, hanya saja kapasitasnya saja yang berbeda. Untuk dua oven model seperti ini sudah cukup lengkap karena dilengkapi oleh untuk pengaturan temperature, untuk pengaturan api atas, api bawah, dan juga untuk timer waktunya. Dan untuk keduanya sama-sama menggunakan alat listrik. Kebetulan untuk oven yang besar, selain menggunakan listrik, dia juga menggunakan untuk gas juga. Dan untuk equipment yang terakhir yang akan kami perkenalkan adalah chiller dan juga freezer. Untuk fungsinya sendiri cukup berbeda, karena untuk chiller biasanya hanya untuk mendinginkan saja. Untuk perbumbuan, bahan-bahan makanan segar seperti sayur, buah, seperti itu. Sementara untuk freezer sendiri biasanya untuk menyimpan makanan-makanan beku, seperti daging, buah, ataupun frozen food. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengenalan peralatan dapur di PPKD Jakarta Selatan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.